jadi ngaran ikhlas itu tadi belaga ibadah yang ditujunya itu adalah supaya dekat lawan Allah. Nah, sama aja orang beribadah tujuannya supaya mendapat keridhaan Allah, ikhlas juga. Orang beribadah supaya masuk surga, ikhlas juga itu. Karena masuk surga itu keridhaan Allah. Orang beribadah karena menjunjung perintah Allah, ikhlas juga ngarannya. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan beliau juga ada berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, artinya mencari perhatian makhluk. Ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil perhatian makhluk. Dan mengikuti Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk. Dan sidik benar itu membersihkan diri daripada peranan nafsu. Maka orang yang ikhlas itu tiada ada ria baginya, dan orang yang sadik benar itu tiada ada ujub merasa bangga di dalam dirinya. Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam dirinya, dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Bila orang ikhlas tu merasainya ikhlas, berarti kada ikhlas. Tuh, sama dengannya. Dan semuaan makam-makam agama itu seperti demikian. Bila orang merasa dirinya ikhlas, berarti kada ikhlas. Bila orang merasa dirinya takut lawan Tuhan, berarti kada takut. Bila orang merasa dirinya itu wara, berarti dustainya kada wara. Bila orang merasa dirinya itu zuhud, berarti kada zuhud. Bila orang merasa baik, berarti paling jahat manusia dia. Merasa dirinya baik, merasa dirinya ikhlas, merasa dirinya ini ahli ibadah, merasa dirinya ini menuntut ilmu, merasa dirinya baik. Padahal orang yang paling jahat di sisi Allah adalah dia. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Aku memberikan mengambil aku ikhlas, berarti kada ikhlas tuh. Mengikhlas sebenarnya aja. Saya ambil aku ikhlas, memberikan ikhlas, itu kada ikhlasnya. Berarti ada apakah di balik itu nang kepentingan dirinya. Makanya ikhlasnya berada aja. Dan berkata Zunnun radhiyallahu anhu, tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Pertama, wujudnya, arti wujud itu adanya kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Sama dalam arti bukan sama 100% lain. Arti sama itu inya dipuji orang kada melalaikan dia dari Allah, inya dicela orang kada melalaikan dia dari Allah. Nah itu artinya.
dipuji orang kada bangga, dicela orang kada sakit hati, kada ada masalah. Orang memuji kada makasih, orang kada memuji kada apa-apa. Nah itu maka itu tandanya ikhlas. Bila dipuji orang lalu bersemangat, nah bila dicela orang lalu pinakulir, nah itu kada ikhlas sudah ngarannya. Orang mencela kada jadi masalah, orang memuji kada jadi masalah, orang menghirani kada jadi masalah, orang kada menghirani kada jadi masalah. Itu tanda ikhlas. Artinya kada jadi masalah itu apa? Kada membuat inya susah. Kadang-kadang kita dipuji orang, dihargai orang, lalu kita lupa diri. Nah itu kejangan. Dicela orang, lalu kita dalam hati ini marah. Jangan juga. Jadi itu urusannya adalah hati, urusannya adalah hati. Kedua, lupa melihat amal dalam beramal. Lupa melihat amal dalam beramal. Nah, artinya apa? Inya menganggap bahwa ibadah yang diperbuatnya itu adalah bihaulillah wa quwwatih. Nah, menganggap ibadah yang diperbuatnya itu dengan daya upaya Allah, bukan dirinya. Itu tanda ikhlas. Bila inya menganggap nang beramal beribadah itu dirinya, itu sudah bahaya, sudah ada ikhlas lagi. Jadi nang berbuat kebaikan, nang berbuat sedekah, berbuat apa, inya menganggap itu adalah daya dan upaya Allah, bihaulillah wa quwwatihi. Yang ketiga, menuntut pahala amal di akhirat saja. Yang menghendaki balasan amalnya di akhirat saja. Di dunia diserahkannya kepada Allah. Nak diberi dalam dunia itu anak kada jadi soal, tapi yang penting di akhirat yang diharapkannya. Nah itu tandanya ikhlas. Ada orang memberi kita beri. Betul orang ini tuh orang kita kada baik lagi. Kalau ampih kita beri, nah itu artinya menuntut balasan di dunia. Jangannya menuntut balasan di akhirat kada mau bampi. Kada mau bampi. Jangan menuntut balasan di akhirat. Nah kita bisa mau ongkosi, mau nyumbang, membantu si Fulan bin Fulan. Kita beri duit tiap minggu, kita beri duit tiap bulan, kita beri duit tiap 6 bulan, beri duit tiap tahun. Ini sekalinya Fulan ini memusuhi aku. Sekalinya Fulan ini kada hormat lagi lawan aku. Ampih ku bantu. Berarti nang selama ini itu kada ikhlas suaranya. Berarti nang selama ini kada ikhlas. Nah itu nang banyak menggugurkan ibadah manusia. Nah, kita kada tahu ibadah kita baik kadanya kalau kada tak uji dengan demikian itu. Dan itu pernah dialami bukan oleh sembarang manusia. Abu Bakar Siddiq pernah mengalami itu. Abu Bakar ini ada membantu orang sakit, ngarannya Mistah. Mistah ini orang fakir, miskin, dibantu oleh Abu Bakar. Diberi makani hari-hari. Berpuluh-puluh tahun ke itu. Sekalinya si Mistah ini menyebarkan isu bahwa Aisyah anak Abu Bakar berpacaran lawan sahabat Nabi. Si Mistah nih. Maka Aisyah ini anak oleh Abu Bakar Siddiq. Mistah yang diungkusi mulai awal hidup diungkusi orang fakir, orang miskin. Sekalinya Tuhan menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Aisyah berpacaran lawan Safwan sahabat Nabi. Ribut orang Madinah.
Abu Bakar tahu. Oh, Mistah sekalinya nang menyebarkan gosip itu. Sarik Abu Bakar ampih membantu Mistah. Kada mau ongkosi lagi. Nah, secara akal tuh wajar aja itu. Ya kalau secara akal kita cocok aja nih. Warna kayaknya luput dibantu ngarannya. Secara nafsu kita, secara pikiran kita, ada patut dibantu, ini menyakiti, mana dibantu, malah kayak ini pulang. Kalau Abu Bakar kada lagi membantu, turun ayat Allah, turun Al-Quran, menegur Abu Bakar, jangan kayak itu. Walaupun orang itu demikian, tetap inya dibantu, tetap inya dinafkahi. Nah, jadi itu. Kalau orang mengharap pahala akhirat, kada memandang siapa yang dibantu. Nang musuh kah, nang menyakiti kah, nang menyamani kah, nang membantu kah, tetap diberi kalau orang memandang pahala akhirat. Tapi bila orang menghendaki ganjaran di dunia, nah itu berbeda. Bila nang menyakitinya kada dibantunya, nang menyamaninya itu nang diberi. Itu kalau sudah memandang kepada pahala atau balasan dunia, itu tanda-tanda kada ikhlas ngarannya. Dan berkata Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khalik Allah. Ada yang memandangkan enggak itu. Ikhlas itu orang kada memandang kepada makhluk, yang dipandangnya kepada Allah. Ikhlas itu orang yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah, kada mengurusi makhluk, memandang makhluk. Dan berkata Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah bahwa sama segala perbuatan hamba itu pada zahir ataupun batin. Batinnya beribadah, zahirnya pun beribadah juga. Nah, kada sama kayak apa orang yang zahirnya beribadah, hatinya kada beribadah, itu kada sama ngarannya. Bersedekah itu ibadah, tapi hatinya tujuannya supaya ini dipuji orang. Nah, itu kan kada sama ngarannya antara zahir dan batin, kada sama. Sembahyang itu kan beribadah, mestinya hatinya beribadah juga. Ini sembahyang gerak-geriknya beribadah, tapi hatinya kada ikhlas. Nah, itu kada hatinya kada ingat lawan Allah, itu berarti ngarannya kada ikhlas. Ikhlas itu ujar sidin ini sama antara luar dan dalam. Dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, meninggalkan suatu pekerjaan karena manusia adalah riya. Meninggalkan suatu pekerjaan, meninggalkan suatu ibadah karena takut kepada manusia, itu riya. Ku kada hendak bersedekah, sedikitannya pang duitnya kayaknya dicela orang, nah itu iya riya ngarannya. Kalau orang kada memandang manusia, sedikit ka bersedekah tuh banyak kah? Nya kada supang sedikit bersedekah, jadi kada usaha. Nah, itu hanya meninggalkan beribadah karena manusia. Itu riya ujar sidin. Dan mengerjakan suatu pekerjaan karena manusia, sembahyang karena ini, puasa karena ini, bersedekah karena ini, adalah syirik. Ngaran itu menyekutukan Allah. Dan ikhlas itu bahwa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Ikhlas itu riya kada, syirik kada, di antaranya itu ada ikhlas. Ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala ditanya, apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu? Beliau menjawab, ialah ikhlas. Itu paling susah. Paling susah. Ikhlas itu orang yang selalu dibimbing, dibimbing.
kalau dibimbing kada kawa ikhlas itu karena susah. Karena ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuan. Arti habuan itu bagian bagi nafsu di dalamnya. Kita ambil contoh umpamanya. Ada duit nih 20 juta atau berapa juta lah, 50 juta ada besi duit. Nah, duit ini banyak penggunaannya kawa. Duit ini dibawa umrah kawa. Duit ini diberiakan lawan orang yang menderita. Kada kawa berobat, kada kawa makan, kada kawa minum, kada kawa mengungkusi anaknya kawa. Duit ini bisa diunjuk ke orang lain aja. Nah, duit ambil segenap apakah bisa. Nah, lalu di antara banyak hal itu nang mana nang kadada kepentingan bagian diri, itulah yang disebut ikhlas. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Duit 50 juta mau beriakan lawan si pulan itu, jak aku bawa umrah duitnya. Nah, berarti kada ikhlas sudah tuh umrahnya kailah. Kada ikhlas itu umrahnya. Kenapa? Karena ada kepentingan diri. Ada kepentingan bagian nafsu marahnya. Kalau mau diberiakan ada bapak lalu. Mau umrah tuh naik pesawat, nyaman makan di sana, nyaman guring, nyaman beli lihat, kan nyaman tuh nafsu kita nih. Mau duitnya beriakan 50 jutaan orang, apa ada seorang bagiannya? Nah, jadi ikhlas itu nang kada ada bahagian itu. Nah, jadi makanya tadi ngalih ikhlas ini. Kada ada bahagiannya. Membantu orang. Nah, seorang ini misal sudah aja umrah. Sudah naik haji, umrah, sudah ada duit. Naik haji ini sudah lebih pada nang dituntut, karena haji itu sekurang-kurangnya 3 kali lah bagi orang sugih itu. 3 kali. Duit masih banyak lebihan bawa naik haji kah pulang nih, atau unjuk orang ngencakan naik haji. Nah, namun seorang naik haji itu ada bagian dari nafsu. Kalau diunjuk ke orang lain, kalian apa-apa, nafsu kita kalian dapat jatah apa-apa. Nah, itu lebih ikhlas daripada seorang melaksanakannya. Nah, jadi ini ikhlas itu sesuatu yang tidak ada apa-apa bagian bagi nafsu di dalamnya.